Tetapi sayang sekali, sudah bersama-sama dengan Tuhan, mengalami Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dari Mesir dibawa ke tanah perjanjian. Sudah melihat semua yang baik, semua yang Tuhan kerjakan. Tetapi pada akhirnya dalam ayat ini firman Tuhan berkata sebagian besar dari mereka itu dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel itu banyak tantangan yang besar. Tapi pada akhirnya mereka bisa melewati. Siapa yang melakukan itu? Tangan Tuhan. Tapi apa yang membuat Tuhan murka? Mereka yang kebanyakan itu dibinasakan bukan oleh musuh. Bukan oleh persoalan mereka. Tapi mereka dibinasakan karena siapa? Murka Tuhan. Nah ini yang harus kita pelajari hari ini. Nah ayat yang selanjutnya kita baca bersama hari ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 berkata begini saudara. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Kenapa perjanjian lama ditulis? Untuk kita ini belajar. Jadi jangan ada yang bilang oh perjanjian lama itu gak penting lagi. Oh perjanjian lama itu kita gak perlu baca. Justru dari perjanjian lama itu kita belajar. Bagaimana perkenanan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, perjalanan bangsa Israel itu harus benar-benar menjadi peringatan bagi setiap kita. Nah ayat yang ke-11 tadi berkata, semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, jemaat yang ada di Balikpapan. Juga bagi saya, bagi kita semua, ya, yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Ayat 12 berkata, baca sama-sama. Ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bangsa Israel mereka merasa Tuhan sudah menyertai mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan menyertai dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran. Oh berarti Tuhan berkenan atas hidup mereka. Nah ayat ini berkata karena itu kita saudara. Yang ada di zaman akhir ini, ya dikatakan di sana sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang namanya orang jatuh itu tidak sengaja. Kepleset itu tidak sengaja. Saya di Jakarta ada oma-oma bilang sama saya saudara. Saya habis pelayanan. Dia bilang, Ibu Debbie saya minta nomor HP ibu. Kenapa? Saya mau konseling bu. Saya ini oma bu, umur 60 tahun. Gak usah lewat telepon, ini saya ada waktu ngomong aja sekarang. Saya enggak tega bu, saya malu. Oh ya udah, nih ya nomor HP saya kasih. Saya lagi dalam perjalanan pulang dia telepon. Bu, saya yang tadi minta nomor HP ibu. Oh iya kenapa ibu? Doakan ya bu, saya jatuh bu. Oma-oma umur 60 tahun ngomong jatuh. Bayangan saya kepleset di kamar mandi. Jadi saya bilang makanya oma kalau jalan hati-hati. Lihat banyak licin. Oma harus hati-hati makanya kan kepleset. Bukan itu bu jatuhnya. Terus jatuhnya di mana oma? Saya selingkuh. Umur 60 tahun. Jatuh selingkuh. Yang saya tanya nomor 1 apa? Oma minum vitamin apa ya? Hebat bener vitamin oma loh. 60 masih selingkuh itu ajaib saudara, bener gak? Ya, saya bilang minum vitaminnya apa oma? Jangan-jangan kebanyakan vitamin oma ini. Jadi begini Bu Debbie, saya itu kan tadinya kerjaan saya jaga cucu di rumah anak. Terus cucu saya tanya, oma main Facebook? Enggak. Itu HP oma canggih loh. Bisa buat pakai main Facebook daripada oma kesepian. Hati-hati loh oma-oma, sekarang banyak cucu menyesatkan oma dan opa. Jadi hati-hati jangan sampai disesatkan sama cucu. Terus bagaimana? Dibikinlah sama cucunya. Ya profile di Facebook, dibikinin account oma.
Lalu sudah jadi, ini loh Oma udah jadi, Oma tinggal upload foto di sini gini-gini. Oma, cucunya tanya, Oma punya teman lama enggak? Maksudnya ya teman SMP atau SMA. Orang ditanyain teman lama yang duluan diingat siapa? Masih normal juga saudara ya. Ingat-ingat mantan ya. Masih ingat mantan. Dilarang keras mengingat mantan. Ya jangan ingat-ingat mantan. Itu cerita lama yang sudah berlalu. Lalu benar Oma ingat mantan saudara. Dia bilang sama cucunya, ini loh mantan Oma di SMA. Dicari sama cucunya, ada Oma yang ini ya orangnya. Iya kayaknya itu deh. Sudah tidak terlalu kenal soalnya kan sudah berumur. Ya udah Oma bisa kok chattingan sama dia, diajari sama cucunya. Gini Oma caranya chat. Memang bahaya ini cucu-cucu di akhir zaman ini. Ya membuat Oma terpeleset jatuh. Ya awalnya Oma tuh kan gak kepikiran saudara. Akhirnya diajar chat. Halo masih ingat saya enggak? Dia balas, oh iya ingat dong. Masa lupa dulu waktu kita di bawah pohon? Cie-cie banyak yang ingat-ingat bawah pohon ini. Ya, dulu waktu hujan gerimis kita berteduh. Ya, lalu Oma jadi semangat saudara. CLBK kan cinta lama belum kelar. Akhirnya chattingan saudara. Ketika chattingan ya orang namanya mantan. Ya diikuti chattingannya. Akhirnya janjian ketemu. Nah waktu itu saya bilang gini, Oma saya malas denger juga ya nanti kepanjangan bayangkan di cerita lama saudara. Oma gini aja, Oma kan baru di Facebook kan. Mending Oma kalau gak kuat iman gak usah Facebookan. Itu Facebook tutup aja. Bu pendeta, masalahnya itu bukan cuma di Facebook, kita sudah sering ketemu dan melakukan hubungan. Oma sama itu opa, emang opanya itu rumahnya di mana? Di Kalimantan. Tapi saya nggak tahu Kalimantannya mana, dia nggak sebut. Jangan-jangan ada di sini lagi tuh opa. Bertobat kalau ada opa di sini. Oh, saya baptis ulang, saya cemplungin 25 menit. Cemplungi tenggelam, biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya, iya dia bilang di Kalimantan Bu, Oma di Jakarta. Lah caranya ketemu gimana? Dia datang naik pesawat ke Jakarta, terus booking hotel di kota Bu. Terus gimana Oma? Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan Bu. Saya bilang pret. Maka terjadilah hal-hal yang jangan bilang tidak diinginkan Oma. Kalau tidak diinginkan itu tidak terjadi. Astagfirullah Oma. Saya bilang Oma ingat umur, Oma sebentar lagi di absen. Iya saudara, orang itu mendekati 60 mau ke 70 ini kan sudah batas-batas Alkitab bilang umur manusia itu 70. Kalau sampai loh, karena banyak yang tidak. Apalagi sudah umur 60 masih selingkuh coba. Ini hebat bener loh. Saya bilang Oma ini ya bener Oma siap-siapkan hidup mulai sekarang. Sebentar lagi Oma di absen bertobat makanya Bu. Saya dengar khotbahnya ibu saya kayak ditampar-tampar, gak ketampar saya tendang loh. Ya kebangetan loh saudara. Ayat ini berkata, karena itu barang siapa yang merasa sudah berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Yang namanya jatuh itu enggak direncanakan. Enggak ada orang selingkuh, enggak ada. Tapi karena ada celah, membuka celah akhirnya iblis masuk. Makanya hati-hati dengan kedagingan kita saudara. Semua hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun iman, gak usah diikuti. Yang reunian itu kalau gak penting gak usah reuni. Amin. Apalagi reuni gak bawa istri, gak bawa suami. Ketemu mantan-mantan di situ. Saya tuh duduk di pesawat ketemu satu orang ibu, mau kemana Bu? Mau ke Bali. Mau ada acara apa di Bali? Mau reunian Bu. Kita tiap
tiap bulan itu ada reuni, tiap tahun ada reuni terus. Terus ibu nggak ngajak suami, ya reuni nggak boleh ngajak pasangan, wah ini setan nih. Reuninya di Bali nggak boleh ngajak pasangan, setan kan ketemu mantan-mantan di sana. Jangan membuka celah, barang siapa yang merasa berdiri teguh, hati-hati jangan jatuh. Makanya harus saling menjaga, suami istri dalam rumah saling menjaga supaya nggak jatuh. Dosa itu mengintip, Alkitab bilang di depan pintu, dia manis seperti madu. Tapi engkau harus berkuasa atasnya, kata firman Tuhan. Enggak ada satupun yang kuat di antara kita, kita harus benar-benar berhati-hati dan berjaga-jaga. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, mereka yang sudah berjalan bersama Tuhan, mereka yang sudah mengalami Tuhan, tetap ditolak sama Tuhan. Alkitab mencatat 23.000 mati dalam sehari di padang gurun, dibunuh oleh murka Tuhan. Hati-hati saudara, mari kita berjaga-jaga. Lalu kita berkata kita ini banyak pencobaan Bu, bagaimana kita nggak jatuh, banyak pencobaan. Ayat 13 berkata begini, mari kita baca bersama. 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat hafalan banyak orang Kristen. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tidak ada alasan bagi kita karena pencobaan kita jatuh. Karena pencobaan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, semua pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Makanya gak usah terlalu alay lebay. Amin. Baru hadapi masalah dikit sudah mau meninggalkan Tuhan. Ada ibu-ibu yang datang sama saya, Bu saya mau bunuh diri. Kenapa kau mau bunuh diri? Suami saya selingkuh. Alay lu, lebay. Makanya jangan mencintai suami lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Itu jadinya suami selingkuh mau bunuh diri. Melupakan Tuhan. Gara-gara terlalu cinta sama suaminya. Melebihi cintanya kepada Tuhan. Jangan cintai apapun di dunia ini melebihi cintamu kepada Tuhan. Karena cinta di luar Tuhan itu semua pret. Amin. Tadi malam saya sampaikan. Jangan bangun rumah tanggamu di atas dasar cinta. Karena cinta itu mudah hilang. Cinta itu menuntut. Waktu yang dituntut ada ya cinta. Kalau sudah yang dituntut tidak ada ya tidak cinta. Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang ditendang. Kita harus membangun pernikahan di atas dasar kasih. Karena kasih itu gak pernah menuntut. Kasih itu berkorban. Kasih itu memberi. Kasih itu tanpa pamrih. Saya ketika menikah dengan suami saya, saudara. Kami ini pernikahan yang sangat luar biasa, suami saya orang Solo, saya ini Sulawesi. Jadi saudara bisa bayangkan Solo yang alusnya kayak begitu ketemu sama Sulawesi. Ya Solonya Wesi ini, besinya Solo ini. Lalu ketika kami menikah, kami pertama kali ketemu itu di gereja. Tempat yang sangat luar biasa untuk ketemu jodoh. Ya jadi kalau ditanya dulu ketemunya di mana Bu? Di gereja, wih kudus banget ya. Daripada dulu ketemu di mana Bu? Di terminal. Aduh ini mau cari jodoh atau cari preman. Ya, kami ketemu di gereja sama-sama pelayaran. Jadi saya pikir wah luar biasa pasti menikah kalau berantem. Haleluya. Kalau berantem shalom. Ya, akhirnya kami memasuki kehidupan berumah tangga. Mulai hidup bersama. Ternyata saudara sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Waktu komunikasi kita rusak maka hubungan akan rusak. Makanya suami istri dilarang kalau berantem gak omongan 3 hari 3 malam. Ada di sini? Buka kolam baptisan Pak. Yang berantem gak omongan 3 hari 3 malam bertobat. Bahaya itu sangat berbahaya. Lalu saudara saya menikah dengan suami saya. Nah kita ini pertama kali menikah komunikasi sudah hancur duluan.
Kenapa saudara? Saya itu orang Sulawesi kalau ngomong selalu nadanya tinggi. Orang Solo selalu rendah. Jadi kita ketemu ngomong saudara, saya pertama menikah, ya tinggal bersama, hidup bersama, tidur bersama, baru tahu nih karakter aslinya. Saya panggil suami saya kan Jo, artinya bojo. Orang Solo kan. Saya teriak manggil dia, Jo itu kamu gini, dia datang. Boyo ojo nesu toh. Saya bilang, aku ini enggak nesu, biasa ini. Itu nadamu nesu loh. Ora! Saudara bayangkan ya, saking yang tadinya enggak marah, akhirnya jadi marah. Karena yaitu, tiap hari cuma urusan bahasa. Saya panggil dia, saya teriak, Jo, dia datang. Bonek ngomongi alon-alon toh. Aku kaget loh. Orang Soloi kaget laporan. Kaget nih, kalau kita kan kaget-kaget aja teriak, woi gitu ya, dia enggak, aku kaget loh. Yo nek ngene iki terus aku iso kena serangan jantung. Astagfirullah saudara. Ya, setiap hari itu masalah bahasa yang diributkan. Dia itu ngomong sama saya, Mbok kowe iki belajar ngomong Jawa. Saya bilang enggak bisa, saya ini dibesarkan puluhan tahun di Sulawesi. Saya nikah sama kamu barusan kamu suruh saya ngomong bahasa Jawa. Dia bilang, ojo ngomong ora iso, ngomong o iso. Saya bilang ndak isa, iso. Saya diajari triknya, gini ya, ngomong Jawa itu kalau ngomong pokoknya nadanya di belakang turun. Padahal kita kalau ngomong makin agak-agak mirip kan orang Balikpapan sama orang Sulawesi kan. Karena pulau kita tidak terlalu berjauhan. Jadi saudara saya itu ngomong sama dia ya, dia bilang, kowe pokoknya ingat toh, nek ngomong nadanya turun. Jadi saya itu sedikit mengingat, sedikit kalau ngajak, Jo ayo makan. Stres enggak saudara? Stres. Ya stres. Katanya kita mau pergi. Malah jadi aneh kan. Karena setiap hari saya dituntut, bilang oh bisa, kamu tuh mesti iso, saya ojo ngomong ora iso. Saya nyanyi, aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Mana musik ini? Saya nyanyi enggak kau iringi. Oh dia tidak hafal. Main saja, kurang gaul kau. Ya, jadi aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Pret. Soalnya ini jam ngantuk saudara, jadi harus banyak tertawa ini ya. Kalau saudara ngantuk saya juga ikut ngantuk. Jadi ya oke, saya bilang saya akan mencoba menjadi seperti. Besok pagi itu saya gini, tunggu ya, besok pagi saya bangun saya jadi orang Jawa. Bangun tidur, saya bangunin dia. Mas, pripun mas, panjenengan arep dahar saiki piye? Dia bangun kaget. Ngopo say? Mboten nopo-nopo. Ya, kan ngene iki permintaanmu toh mas. Dia bilang, say biasa wae, mboten nopo-nopo. Saudara dari pagi sampai siang, saya ngomong Jawa terus. Walaupun susah saya ingat-ingat. Piye mas? Dia bilang, mbok ora usah ngono to non, mboten nopo-nopo. Sampai malam akhirnya dia bilang gini, say, wes ya. Aku ndak mau loh kowe ngomong kayak gitu. Lah katane aku suruh jadi koyo wong Jawa. Terus dia balas nyanyi sama saya. Benar ku mencintaimu tapi tak begini.
bilang, lah pripun toh yo. Ngomongin, jadi sekarang kamu pilih siapa? Debbie Basir atau Sri Rejeki? Dia bilang Debbie Basir wae. Ya wes, kita sepakat ya sekarang. Jangan tuntut saya menjadi seperti orang Jawa. Biarkan saya seperti ini. Iya saya, enggak apa-apa. Sekarang kadang ya masih kaget-kagetan sih kalau saya panggil Jo. Opo toh? Ayo mulai, Sri Rejeki atau Debbie Basir? Debbie Basir. Saya pikir menjadi satu bahasa itu bisa mencocokkan kami. Ternyata waktu saya pakai bahasa Jawa, dia bukannya senang saudara, dia mau gila saya mau sinting. Jadi ternyata menjadi cocok itu bukan berarti satu bahasa. Sampai hari ini saya sama suami saya itu tidak cocok. Sampai hari ini. Satu yang mencocokkan kami hanya apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Cari orang cocok di dunia ini tidak ada. Ada di sini yang menikah cocok, angkat tangan yang cocok. Yang tidak pernah berantem seumur hidup menikah. Ada di sini menikah, saya bu, saya tidak pernah berantem, cocok terus sama istri saya. Kalau ada yang cocok terus tidak pernah berantem, angkat tangan boleh. Saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Hari ini Anda tidak ditemukan lagi. Enggak ada saudara, orang cocok itu tidak ada. Amin. Enggak usah alay lebay, kami cocok bu, pret. Mana ada orang cocok? Tidak ada orang cocok. Cuma firman yang bisa mencocokkan kita. Kenapa Alkitab berkata kita harus menikah dengan orang yang seimbang dan seiman? Karena pasti banyak perbedaan manusia itu. Saya baca satu artikel, orang kembar Siam saudara, punya satu badan tapi punya dua kepala. Mamanya diwawancarain, bagaimana waktu besarkan mereka? Mamanya bilang waktu kecil tidak banyak masalah, tapi ketika mereka besar, kan otaknya dua nih, pikirannya dua. Satu badan, kepala yang satu pengen pakai baju biru, kepala yang satu pengen pakai baju kuning. Itu gigit-gigitan berantem karena badannya cuma satu. Mamanya bilang kalau badannya dua saya pisah, satu di kamar mandi, satu di luar. Tapi masalahnya badannya satu, kepalanya nempel. Itu yang satu jantung, satu DNA, satu benih, satu tubuh. Bisa berantem karena punya dua kepala. Apalagi suami istri. Kenapa kita harus menjadi seimbang di dalam firman Tuhan? Karena Tuhan tahu pada akhirnya engkau membangun sebuah pernikahan itu pasti banyak ketidakcocokan. Tapi ketika firman Tuhan kita jadikan pedoman dalam hidup kita, kita bisa jadi cocok. Contoh berantem. Alkitab bilang jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Ayo kita komitmen melakukan itu. Sekalipun kita masih panas hati, Alkitab bilang begini, ayo kita doa, ayo sudah selesai, jangan marah-marah lagi. Iya, ayo komitmen, kan selesai. Masalahnya orang Kristen tuh banyak yang sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan berarti gila ya, Anda marah-marah tiap hari itu sakit jiwa loh. Tapi stadiumnya awal. Hati-hati saudara. Alkitab berkata pencobaan yang kita alami dalam hidup ini itu pencobaan biasa yang tidak akan pernah melampaui kekuatanmu manusia. Makanya gak usah alay lebay, hadapi masalah hidupmu. Gak usah cari pendeta, gak usah cari Pak Sam, gak usah cari Pak Kevin untuk minta didoakan. Cari Tuhan secara pribadi. Saya selalu bilang kepada jemaat, jangan minta saya doain. Jangan minta ya kalau Bapak mungkin Bapak gembala ya, Bapak harus mendoakan loh Pak. Kalau saya enggak. Ya, ada orang datang minta doakan, saya bilang saya tidak akan berdoa. Kamu harus datang sendiri kepada Tuhan, cari Tuhan sendiri sebab Tuhan itu rindu. Dia berhubungan langsung dengan engkau secara pribadi. Jangan titip doa sama pendeta. Tidak ada doa yang lebih berkuasa selain doamu sendiri kepada Tuhan. Enggak ada dokter hebat, enggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Dengan imanmu yang hebat, itu yang luar biasa. Jangan salah doktrin saudara. Apalagi ibu-ibu datang sama saya, Bu doakan ya suami saya, Bu titip ya. Namanya Joko. Ya saya enggak mau, saya bilang Bu saya tidak mau berdoa buat Pak Joko Bu, kenapa? Saya itu tidak cinta sama Pak Joko. Jadi saya tidak mungkin menangis buat Pak Joko Bu.
Lah kalau saya berdoa buat Pak Joko nangis-nangis di rumah, Tuhan, Joko Tuhan. Suami saya lewat, siapa itu Joko? Rumah tangga kami ribut gara-gara saya doakan suami ibu. Makanya saya tidak terima titipan doa saudara. Engkau punya hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Alami Tuhan sendiri. Tidak usah pakai perantara. Sebab tabir itu sudah terbelah. Nggak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Dan itu hanya sejauh doa. Amin. Ingat pencobaan-pencobaan yang kita alami ini, itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu manusia. Saya tadi pagi cerita, ketika saya diusir dari rumah, saya terima Yesus tahun 95. Papi saya haji, kakek saya ustadz, saya terima Yesus tahun 95. Ketika saya terima Yesus, saya mau dibunuh sama keluarga saya. Akhirnya saya diusir tahun 96, saya tinggalkan keluarga saya. Tidak boleh bawa ijazah, papi saya bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya keluar dari rumah. Penderitaan begitu berat saya alami tanpa uang 1 sen pun di tangan loh. Saya hanya berjalan mengikuti Tuhan. Seperti bangsa Israel yang dibawa keluar melewati padang gurun. Tapi memang saya tahu kita harus melewati padang gurun. Kenapa? Karena padang gurun adalah tempat terbaik untuk menghancurkan kedagingan. Kedagingan ini harus dihancurkan. Dan cuma lewat pergumulan padang gurun, daging ini bisa hancur. Saya melewati perjuangan yang panjang tanpa uang 1 sen pun di tangan. Saya tinggal di kos-kosan, cuci baju anak kos, nyapu, masak, nyetrika. Berat saudara hidup saya. Tapi ayat ini menjadi kekuatan bagi saya. Tidak ada satupun pencobaan yang melebihi batas kekuatanmu. Imani itu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini hanya pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Karena Allah itu setia dan adil. Jadi jangan pernah bilang Tuhan gak adil, kenapa saya mengalami ini. Saya selalu bilang, kemarin kalian telepon, Bu, saya sudah benar-benar berat hidup saya, Bu. Suami saya selingkuh, saya terlilit hutang, begini-begini. Saya bilang, Ibu gak usah terlalu alay ya, merasa hidupmu itu yang paling berat. Kalau Ibu coba melihat keluar, masih banyak orang yang lebih berat dari Ibu. Tapi setiap orang itu ketika menghadapi masalah, dia rasa pencobaannya itu yang paling berat. Di balik setiap masalah, saya bilang Tuhan itu punya rencana dan kehendak. Makanya saya tidak akan berdoa buat orang-orang yang datang, Tuhan selesaikan masalahnya. No, karena kalau Tuhan belum selesai dengan engkau berurusan, maka itu tidak akan selesai. Hatimu itu yang harus beres. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah kita itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hati kita ini loh. Bagi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian itu mudah. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel. Makanya mereka pengen balik lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Saudara, mari kita pahami bahwa setiap pencobaan yang Tuhan izinkan itu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Dan itu pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Dikatakan di sana, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita menghadapi pencobaan, jangan buru-buru minta kita Tuhan selesaikan. Tapi bilang Tuhan, beri aku kekuatan untuk aku kuat menanggungnya. Karena di balik setiap masalah itu Tuhan punya rencana. Bagian kita adalah mengerti rencana Tuhan di balik setiap masalah yang kita alami. Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang pertama, surat Yakobus pasal yang pertama, saudara. Kita lihat di sana firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang apa? Bertahan. Garis bawahi kata bertahan.
Untuk setiap pencobaan di dalam hidup kita itu semua ada time limit. Nah, di dalam kita menjalani time limitnya ini, panjang atau tidak time limit itu tergantung dari ketaatan kita. Bangsa Israel untuk mereka sampai ke tanah perjanjian itu harusnya hanya beberapa hari. Tapi kenapa menjadi 40 tahun? Karena mereka tidak taat. Itu tadi, mengeluarkan Mesir dari otak mereka itu sulit sekali. Dan itu Tuhan menunggu kehendak bebas mereka. Tuhan gak bisa paksain mereka. Mereka yang harus berespon dengan Tuhan. Saudara, ketika kita menjalani pencobaan, ketika kita mengalami tantangan di hidup ini, firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang bertahan. Kita masih bertahan saja, itu kita sudah bahagia loh, katakan amin. Karena banyak orang yang tidak tahan. Sehingga mereka putus asa, mereka kecewa, mereka meninggalkan Yesus. Tadi saya sampaikan tentang seorang kaya yang bertanya kepada Yesus, bagaimana saya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan berzinah, hormati ayahmu, lakukan ini. Dia bilang, saya sudah lakukan itu semua sejak saya muda. Lalu Yesus bilang, pulang jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Lalu dia pergi dengan kecewa meninggalkan Yesus. Baru dengar satu kata yang Yesus ngomong, udah kecewa. Banyak hal di hidup ini yang akan bisa membuat kita kecewa kepada Tuhan. Doa yang tidak dijawab. Itu banyak orang kecewa, saudara. Makanya kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kita perlu memahami pemahaman yang benar tentang firman Tuhan supaya kita tidak salah menilai. Tadi saya juga cerita, waktu saya bergumul, Tuhan, saya jadi Kristen, saya diancam mau dibunuh. Sementara sepupu saya jadi Kristen. Papinya tadinya marah, kamu mau jadi Kristen? Kalau kamu jadi Kristen, papi gak bayar kuliahmu. Lalu sepupu saya berdoa, saudara, kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya dia pakai hati papiku seperti hati raja di tangan Tuhan. Engkau sanggup mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Seperti batang air hati papiku. Dia doa 1 hari, 2 hari, 3 hari puasa didengar Tuhan. Papinya datang ngomong sama dia, kamu benar mau jadi Kristen? Iya pap, ya udah kalau kamu mau jadi Kristen. Satu syaratnya, kamu cari laki-laki Kristen, kamu menikah dengan laki-laki Kristen, kamu mati pun harus dikubur secara Kristen. Jangan pernah balik ke agamamu karena agama itu bukan untuk main-main. Wih, luar biasa gak jawaban doanya? Dahsyat, saudara ya. Dia bilang sama saya, tiru Dep, doa kayak begitu. Waktu itu papi saya bilang, kamu pilih ya, Yesus atau keluarga. Saya tiru doanya dia, saudara. Sehari saya doa gak dijawab, 2 hari, 1 bulan gak dijawab. Malah semakin, saudara, saya ditekan di dalam rumah, aniaya secara batin terus saya alami. 3 bulan baru dijawab. Papi saya panggil saya, jadi kamu benar mau jadi Kristen? Saya tunggu yang keluar dari mulutnya pasti kayak sepupu saya. Saya bilang iya pap. Enggak bisa kembali lagi? Enggak bisa. Ya udah kalau kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah ini. Keluar kamu dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa ijazah ya, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya berdoa gini, Tuhan kok jawabannya beda ya. Pergumulannya lebih berat saya loh. Lebih lama saya loh. Tapi itu yang ayat ini bilang, Allah setia dan adil. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Mungkin kalau sepupu saya mengalami kayak saya, dia gak kuat. Nah ketika saya mengerti ayat ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Karena engkau tahu aku mampu melewatinya, makanya engkau izinkan ini terjadi. Aku akan terus berjalan dan aku percaya aku akan kuat sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan pembelaan. Amin saudara. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kita masih bertahan aja itu sudah bahagia loh. Belum jalan keluar nih, masih bertahan. Bertahan aja karena untuk bertahan saja itu tidak mudah.
Untuk orang Kristen bisa bertahan dalam pencobaan itu tidak gampang. Tapi sebenarnya pencobaan itulah yang membuktikan kekuatan imanmu. Katakan amin. Bagaimana iman kita terbukti kuat kalau kita nggak pernah mengalami pencobaan? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik kalau kita nggak pernah mengalami keburukan di dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan sumber penyembuh kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya sakit? Seorang pilot hebat itu bisa dikatakan hebat kalau dia pernah mengatasi badai. Itu dia dikatakan hebat. Anda mau dikatakan hebat di hadapan Tuhan? Kita kemarin waktu terbang ke sini saudara. Ya baru naik saudara, masuk dalam goncangan yang cukup keras. Lalu pesawatnya itu kayak terhempas jatuh ke bawah. Ada seorang penumpang yang teriak histeris. Saya juga kaget kenapa dia teriak saudara. Ya, memang menegangkan sih, tapi saya sudah terlatih. Kenapa? Setiap kali, udahlah kita naik pesawat itu sudah percaya hidup mati di tangan Tuhan. Kalau mau mati gak usah tunggu jatuh dari pesawat, di kamar mandi kepleset juga bisa mati. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Saya sudah terbiasa saudara, setiap kali naik pesawat ada badai saya pasti nyanyi. Nyanyi saya, satu kali waktu kita terbang ke Solo dengan suami, saya udah lihat nih awan gelap sekali. Jam 3 sore dari Jakarta, saya bilang sama suami saya, sayang mereka naik gak ini ya pesawatnya? Suami saya bilang mereka lebih tahu lah naik atau tidak. Waduh kayaknya ya awannya kayak begini, suami saya bilang ya pasrahkan aja. Bener saudara, lagi mendung gelap, hujan mulai turun, baru mulai turun kita disuruh masuk ke pesawat. Akhirnya pesawatnya take off. Benar saja waktu dia take off mulai tembus awan yang pertama, kita masuk dalam goncangan saudara. Dan itu goncangan tidak 1 menit 2 menit. Di dalam goncangan itu ya 1 menit aja terasa 30 tahun. Bener gak? Kita masuk dalam awan, saudara bayangkan jam 3 sore, saya lihat di jendela gelap gulita gak ada cahaya. Yang ada itu petir menyambar-nyambar. Waduh saudara pesawatnya bergoncang itu kita memang benar-benar sampai pintu antara pilot dan penumpang itu kebuka. Dan menimbulkan suara benturan yang cukup keras, semua teriak. Di saat badai itu saudara orang ketakutan, iman muncul semua iman. Di sebelah saya sudah astagfirullah ya Allah ya Allah ya. Di sebelah sana sudah om santi om. Sebelah sana darah Yesus, pokoknya itu wes iman semua keluar. Malaikat bingung. Yang mau didengar yang mana? Malaikat bingung, semua berdoa. Saya takut saudara, saya pegang tangan suami saya kenceng-kenceng. Saya bilang, saya apa yang terjadi ini, kita masih punya anak kecil. Suami saya itu orangnya cukup tenang saudara, tenang sekali dia karena memang flegma, hijau ya. Cocok ketemu saya yang merah ya. Dia tenang, dia bilang tenang saja tenang. Kita berpegangan tangan, saya gak bisa tenang. Aduh saudara, 10 menit lewat masih tergoncang terus. Saya bilang ini lama sekali loh. Penerbangan ke Solo itu kan cuma 45 menit. Ini kita tergoncang sampai akhirnya saudara, pesawatnya terlempar ke bawah, itu benar-benar jatuh. Saya bilang Tuhan, anak-anakku masih kecil, kalau saat ini kami mati, Tuhan tanggung jawab anak-anakku Tuhan. Berarti tugasku sudah selesai. Karena pesawatnya terhempas ke bawah. Saya ketakutan, saya juga teriak, darah Yesus, dalam nama Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus itu berkata di hati saya lembut sekali. Ketenangan sejati itu ada di tengah badai. Saya tersentak dengan kalimat itu. Lalu Roh Kudus mulai menuntun saya nyanyi. Karena ketenangan sejati bisa engkau rasakan ketika engkau berada di tengah badai. Kalau orang hidupnya lagi baik-baik saja, dia tenang, itu biasa, orang dunia juga begitu. Kalau uangmu lagi banyak, engkau tenang, itu biasa, orang dunia juga begitu. Usahamu lagi bagus, engkau tenang, engkau sukacita, itu biasa, orang dunia juga gak kenal Tuhan begitu. Kalau rumah tanggamu lagi baik, engkau bersukacita, itu biasa, orang dunia juga begitu. Tapi ketika engkau sedang ada dalam tekanan, goncangan, badai yang hebat, tapi engkau tenang, itu Tuhan. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan. Lalu pesawatnya tidak berhenti bergoncang. Saya nyanyi lagu ini. Di saat badai bergelora,
ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Makin bergoncang, saya makin kencang. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya terus nyanyi saudara. Badainya belum berhenti, masih terus pesawat itu bergoncang. Di atas udara siapa yang mau tolong? Sudah tinggal tangan Tuhan saja. Saya nyanyi. Di saat semua orang ketakutan masih berteriak. Waktu pesawat itu terhempas ke bawah, saya cuma bilang, Tuhan ada malaikat-Mu yang menyertai kami. Kalau belum saatnya saya mati, maka malaikat Tuhan akan bekerja. Tiba-tiba saudara, pesawat itu kayak didorong naik, lalu dia menembus awan terang benderang. Cahaya matahari begitu silau, saya lihat di jendela. Tidak ada angin, tidak ada badai, begitu tenang. Semua orang menarik napas. Waktu turun di toilet, semua antri toilet kan di bandara. Saya sambil nyanyi-nyanyi. Di saat badai bergelora. Terus ada ibu haji lihat saya. Oh, ibu yang tadi di pesawat nyanyi. Saya bilang iya, aneh ya, orang lagi takut malah nyanyi. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Saya bilang gini, Bu, kan sama-sama takut kan. Daripada ibu ketakutan ternyata nggak mati, rugi kan. Bener nggak? Udah takut nggak mati loh. Menghabiskan energi, bener nggak? Tapi kalaupun mati Bu, kita kan bersuka cita karena kita percaya mati itu untung Bu. Dia cuma lihat saya gini, aneh. Dalam hati saya imannya enggak nyampe. Saudara, ketika engkau bersuka cita saat keadaanmu baik, itu biasa. Ketika engkau bersuka cita waktu keuanganmu baik, itu juga biasa. Apa yang luar biasa? Waktu saat ini keadaanmu tidak baik-baik saja, keadaan keuanganmu tidak baik-baik, bisnismu tidak baik, rumah tanggamu tidak baik. Dan engkau tetap percaya dan berkata, Tuhan aku percaya bahwa janji firman-Mu itu pasti akan digenapi. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Itulah yang luar biasa. Makanya ayat ini berkata, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, perhatikan. Ini goalnya, Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Supaya engkau menjadi orang yang tahan uji. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa ikut Tuhan. Tidak apa-apa mundur, tidak apa-apa kepahitan, apa-apa melarikan diri, apa-apa enggak gereja-gerejaan, enggak Tuhan-Tuhanan. Sorry. Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, sebab apabila ia sudah tahan uji, jadi kalau engkau belum tahan uji, maka pencobaan itu akan balik terus. Kenapa engkau selalu kepahitan, saudara? Ada orang datang sama saya, Bu, saya ini kepahitan sama ipar saya, sama mertua saya. Kenapa? Mereka itu melakukan saya yang tidak baik, Bu. Saya difitnah, Bu. Bersyukur kalau ibu difitnah, berarti Tuhan sedang mengajari ibu cara untuk ibu mengampuni. Jadi sekarang saya harus mengampuni, iya, tapi saya enggak salah, puji Tuhan, enggak salah mengampuni, itu berkat. Kalau salah mengampuni itu bukan berkat, tapi kalau ibu tidak salah, ibu mengampuni itu kasih karunia Tuhan. Gitu ya Bu Debbie, iya dia doakan. Gak lama dia telepon lagi, Bu, saya sudah mengampuni, sudah saya doakan, tapi mereka tetap menyakiti saya. Berarti ibu belum lulus. Lah sampai kapan kayak begini Bu? Ibu mau tahu sampai kapan? Sampai ibu sudah tidak merasa tersakiti.
itu namanya engkau lulus ujian. Itu engkau lulus ujian. Waktu mereka menyakiti engkau dan engkau tidak tersakiti, di situ engkau baru lulus, Bu. Itu namanya engkau tahan uji. Kalau engkau masih sakit, engkau belum tahan uji. Dan Tuhan akan izinkan terus. Tapi sekalipun engkau disakiti, engkau tidak merasa sakit hati lagi dan engkau bisa tersenyum. Itu namanya engkau tahan uji. Coba ibu praktekin terus. Lama-lama dia bilang, iya Bu, betul Bu, saya praktekkan Bu. Sekarang mertua saya baik banget sama saya. Ipar saya baik banget, iya. Saya bilang semakin dia sakiti, semakin berbuat baik sama dia. Dia berbuat jahat, beli sate, kirim sate. Dia buat jahat, beli kue, kirim kue. Tapi jangan kasih sianida. Nanti mati. Karena bahaya saudara. Kalau engkau simpan kepahitan, engkau enggak lulus-lulus. Ya, dan akhirnya hidupmu semakin parah. Tuhan bilang, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa saudara? Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tujuan dari pencobaan diizinkan. Yang pertama, supaya engkau tahan uji. Yang kedua, supaya engkau terima mahkota. Karena orang terima mahkota itu bukan orang sembarangan. Yang terima mahkota hanya orang-orang yang sudah melewati kompetisi. Tidak ada orang terima mahkota, tiba-tiba dapat ujuk-ujuk mahkota, enggak. Hanya orang yang sudah melewati ujian demi ujian. Saudara, apapun ujian yang sedang engkau hadapi hari ini, saya percaya ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami pengujian, itu artinya mata Tuhan sedang tertuju kepadamu. Karena Dia mengasihi engkau. Karena Dia mengasihi kita.